Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami dari 10 IPS 1 dengan saya Nora Krisna Priyamukti Pratama Dan saya Muhammad Aditya Wisnuwardana akan membahas tentang film Annelida untuk memenuhi tugas biologi dari guru kita yaitu Bu Dewi. Sekian, mari kita tonton video kita kali ini tentang video pembelajaran film Annelida. Tonton sampai habis ya. Pengertian Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin atau gelang-gelang. Istilah kata Annelida berasal dari Yunani, dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida bernapas dengan kulitnya. Umumnya, Annelida hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Ciri-ciri Annelida. Ciri-ciri Annelida itu sendiri terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama adalah memiliki tubuh bersegmen, kedua bersifat tripoblastik selomata, ketiga mempunyai sistem pencernaan, yang keempat adalah tubuh dilapisi dengan kutikula tipis, yang selanjutnya adalah sistem respirasi berada di kulit. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah Annelida adalah tertutup. Audio Jungle. Selanjutnya, cara hidup Annelida. Umumnya, Annelida hidup bebas, tetapi ada juga yang hidup dengan parasi menempel dan bergantung pada inangnya. Kebanyakan dari Annelida hidupnya di perairan laut dan air tawar, dan sebagian lagi hidup di tanah dengan tempat lembab. Kemudian adalah sistem organ dari Annelida. Sistem organ Annelida itu sendiri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah Annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup dan pada pembuluh darah mengandung hemoglobin. Kemudian yang kedua adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasan Annelida dalam sistem pernafasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya. Tetapi ada sumber yang menyatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insang. Kemudian yang ketiga adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan Annelida memiliki sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Kemudian sistem ekresi. Sistem ekresi dari Annelida itu sendiri memiliki organ ekresi berupa nefrida
yaitu organ ekresi yang merupakan saluran. Kemudian nefrostom, yaitu corong bersilia dalam tubuh, dan nefrotor, yaitu pori tubuh tempat kotoran keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi dari Annelida itu sendiri memiliki sistem reproduksi yaitu dua kelamin, yaitu jantan dan betina atau hermafrodit. Yang selanjutnya adalah klasifikasi Annelida. Yang pertama, Polychaeta. Polychaeta merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta berarti rambut. Sehingga Polychaeta adalah kelas dengan rambut paling banyak di filum Annelida. Sebagian besar dari Polychaeta memiliki paropodia berfungsi sebagai insang karena terdapat pembuluh darah halus. Di setiap paropodium terdapat rambut halus yang sifatnya kaku yang biasanya disebut seta. Rambut dilapisi kutikula sehingga licin. Contoh jenis Polychaeta. Yang pertama, Eunis viridis atau cacing palulu sebagai bahan makanan mengandung protein yang tinggi. Yang kedua adalah Lycidis oile atau cacing wawo sebagai bahan makanan yang mengandung protein yang tinggi. Yang ketiga, Nereis domerlili, Nereis virens, Neates virens atau cacing air laut. Ciri-ciri dari Polychaeta. Ciri-ciri dari Polychaeta yaitu 1. Berambut banyak. 2. Hidup di laut dan dapat dibedakan antara jantan dan betina. Kemudian mempunyai parapodia. Yang keempat adalah memiliki panjang tubuh sekitar 5-10 cm dengan diameter 2-10 mm. Selanjutnya adalah tinggal dalam tabung dan ada juga hidup bebas. Yang terakhir adalah tubuh dapat dibedakan menjadi prostomium atau kepala dan pristomium atau segmen pertama. Yang kedua adalah jenis Oligochaeta. Oligochaeta berasal dari bahasa Yunani dari kata oligo yang berarti sedikit dan chaeta yang berarti rambut. Kelas Oligochaeta merupakan kelas filum Annelida yang mempunyai sedikit rambut. Banyak anggota dari Oligochaeta yang hidup di dalam tanah atau tempat lembab, tetapi ada juga yang hidup di air. Karena mempunyai sedikit rambut, seta, dan tidak mempunyai parapodia. Oligochaeta bersifat hermaprodit atau monoceus dengan perkembangbiakan secara generatif dengan perkawinan dan secara vegetatif dengan regenerasi. Terdapat kiteleum atau sel zadel yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Pada ruas 9-11 terdapat receptatulum seminis yang berfungsi sebagai penampang sel-sel spermatozoa. Contoh jenis Oligochaeta. Yang pertama adalah Moniligaster houtenil atau cacing tanah Sumatera. Yang kedua adalah Topdifex sp atau cacing air tawar atau sutra yang berperan sebagai indikator pencemaran air. Yang ketiga adalah Lubricus terrestris Peretrima sp atau cacing tanah, berperan membantu aerasi tanah sehingga menyuburkan tanah. Yang terakhir adalah Perichaeta musica atau cacing hutan. Ciri-ciri Oligochaeta. 1. Mempunyai seta pada tubuhnya yang bersegmen. 2. Memiliki sedikit rambut. 3. Berkepala berukuran kecil tanpa alat peraba atau tentakel dan mata. Keempat, mengalami penebalan antara segmen ke-32 sampai ke-37 yang disebut dengan kitellum. Yang kelima, telur terbungkus oleh kokon. Keenam, daya regenerasi tinggi. Ketujuh, hidup air tawar atau darat. Dan yang terakhir adalah hermafrodit. Audio Jungle. Audio Jungle.
di sini kami akan mencari dari contoh Annelida. Yang jenisnya adalah Oligochaeta yang memiliki jenis seperti cacing dengan nama ilmiah Perethima sp. Mari ikut kami. Yuk. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean Halo, to akhirnya me, kita menemukan juga dari contoh Annelida. Yaitu jenis dari Oligochaeta dengan jenis cacing ini, yaitu Perethima sp. Guys, sudah tahu kan? Ini adalah jenis dari Oligochaeta. Dia hidup di daerah yang sangat lembab. count on me like 1, 2, 3. I'll be Yang ketiga adalah jenis dari Hirudheina. Hirudheina merupakan kelas filum Annelida yang tidak memiliki seta atau rambut dan memiliki parapodium di tubuhnya. Tubuh dari Hirudheina yang pipih dengan ujung depan serta di bagian belakang sedikit runcing. Serta relaksasi otot adalah mekanisme dari pergerakan dari Hirudheina. Ukuran dari Hirudheina sendiri beragam dari 1 sampai 30 cm.
hidup pada inangnya untuk menghisap darah dengan cara menempel. Sebagian mereka membuat luka pada permukaan tubuh inang sehingga dapat menghisap darahnya. Sedangkan sebagian lain mensekresikan suatu enzim yang dapat melubangi kulit. Dan jika itu terjadi, maka waktunya mensekresikan zat anti pembeku darah. Kebanyakan tidak terasa saat kelas ini menempel pada inangnya karena ia menghasilkan suatu zat yang disebut dengan anestesi yang dapat menghilangkan rasa sakit. Jenis ini dikenal dengan sebutan lintah. Contoh jenis Hirudinea yang pertama adalah Haemodipso zeylaniae atau pacet. Hewan ini hidup di darat, kemudian menempel pada tempat lembab dan menempel pada daun. Yang kedua adalah Hirodo javanica atau lintah yang terdapat di Pulau Jawa. Kemudian yang selanjutnya adalah Dinofdella ferox atau lintah yang terdapat di India. Yang terakhir adalah Hirudo medicinalis atau lintah yang hidup di air tawar. Ciri-ciri dari Hirudinea yang pertama adalah tidak memiliki parapodia dan seta di segmen tubuhnya. Yang kedua adalah ukuran tubuh beragam mulai dari 1 hingga 30 cm. Tubuhnya pipih dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing. Hidup di air tawar, darat, dan air laut. Kemudian yang terakhir adalah memiliki zat antipogaulus. Materi yang terakhir adalah peranan Annelida. Peranan Annelida yaitu ada yang menguntungkan untuk manusia dan ada juga yang merugikan untuk manusia. Yang menguntungkan seperti untuk bahan makanan manusia, bahan baku ternak, bahan baku obat, dan juga dapat digunakan untuk bahan baku kosmetik. Yang merugikan untuk manusia yaitu dapat menimbulkan penyakit seperti anemia. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dadah. jangan lupa like and Subscribe. oke.